semakin banyak teman-teman fail, teman-teman semakin tahu industrinya itu bekerja seperti apa sih. Itu intinya, go ahead, hajar aja, jangan banyak ngeluh gitu ya. Halo, Bincang Founder kali ini kedatangan salah satu founder startup game di Bali, yaitu Miracle Gates Entertainment. Miracle Gates dan timnya ini telah berprestasi di kancah nasional dan internasional serta diliput berbagai media. Wah, keren ya. Yuk kita lanjut kenalan dulu sama foundernya. Oke, halo, nama saya Nando, saya founder dan CEO dari Miracle Gates Entertainment. Sebelum masuk ke Miracle Gates, bisa Kak Nando ceritakan alasan kakak mendirikan Miracle Gates? Ya, nah itu menarik banget. Jadi kalau tarik ke belakang, itu kan mungkin teman-teman juga pada tahu kita start berempat waktu dulu. Nah waktu itu benar-benar start kayak kita mahasiswa, kita punya mimpi, pengen jadi studio yang paling. Dari dulu memang mimpinya adalah gimana caranya 2020 kita pengen jadi studio yang paling besar di Bali. Itu mimpinya dari 2013, even kita masih SMA. Kita pengen jadi studio yang paling besar. Nah tapi kan sangat naif sekali ketika kita adalah seorang mahasiswa atau seorang siswa bahkan, kemudian kita nggak punya pengalaman kerja, bahkan tahu tentang industri ini. Kita ngomong di Bali mungkin ada, tapi untuk kita tanyain secara deep, kita tahu ya beberapa perusahaan pasti ada yang namanya kayak oke, ini perusahaan A, perusahaan B, ini pasti dapurnya tuh nggak mungkin dikasih tahu lah. Kayak sebenarnya how to get money in game industry itu kayak gimana sih. Dan kalau tadi pertanyaannya adalah gimana proses dulu start ketika ini vakum nih lumayan lama, terus tiba-tiba keluar lagi. Nah itu sebenarnya adalah fase apa ya, bisa dibilang fase proses perjalanan yang panjang banget sebenarnya untuk benar-benar pengen tahu tentang game industry. Bisa dijelaskan secara singkat mengenai Miracle Gates? Jadi secara garis besar Miracle Gates Entertainment itu adalah perusahaan game. Kita fokusnya bikin game dari berbagai macam platform, baik mobile, baik PC. Kita juga publish di smartwatch dan beberapa platform lainnya. Jadi kurang lebih kita start juga dari tahun 2013 kurang lebih sampai saat ini. Dan perlahan dan pasti tim kita grow. Apa prestasi yang pernah diraih dan sangat berkesan bagi Kak Nando selama membangun Miracle Gates? Prestasi sih mungkin dulu 2016 kita pernah jadi Intel Top Developer. Itu 2 kali kita jadi Intel Top Developer, dan di Indonesia itu cuma ada 10. Jadi ada 10 Intel Top Developer di Indonesia. Terus kita pernah jadi Top Mentor juga dari Decoding. Itu kebetulan kita kayak ngajarin tentang orang bikin game di platform Decoding, dan Miracle kita pernah ada jadi top mentor lah. Kita mentorin hampir seluruh developer di Indonesia dulu. Miracle Gates waktu itu kita sempat dapat ke San Francisco untuk nge-share teknologi dalam arti dari perspektif kita developer di Indonesia. Jadi waktu itu Miracle Gates, saya mewakili saya ya. Waktu itu kita jadi namanya Samsung Developer Warrior. Nah Samsung Developer Warrior ini di Indonesia waktu itu saya salah satunya. Jadi kayak kita Miracle dilihat track recordnya baik dari kita ngajarin orang dan beberapa murid-murid yang kita ajarin, terus kita dapat kesempatan untuk jadi Samsung top developernya Samsung, dan kita bawa nama Miracle Gates untuk ke San Francisco pada waktu itu. Dari semua aplikasi Miracle Gates, aplikasi yang paling Kak Nando suka itu yang mana? Dan kenapa aplikasi tersebut? Jujur saya mungkin terkesan aneh ya, orang bilang bikin game harusnya suka main game, tapi jujur saya nggak terlalu suka main game. Agak aneh mungkin ini video, tapi ini real. Kenapa sebenarnya suka bikin game? Saya jujur suka penasaran sama yang sifatnya gimana sih cara bikin visual effect, efeknya kayak gini, kok bisa ya game itu berinteraksi terus dia nyerang, ada impact di dalamnya, lebih ke arah sana. Cuman ya bikin berdasarkan kayak oke, ya fun aja sih, kayak suka ngulik hal-hal baru yang kesannya kompleks. Ketika orang ngomong nggak bisa, saya suka nggak percaya gitu. Jadi ya bikin sampai sekarang sih. Makanya kalau dulu mungkin pas waktu di Primakara juga bisa dibilang kan sampai nggak ikut
kelas gitu ya, jujur gak ikut kelas tapi diem di inkubator belajar bikin game. Nah itu karena memang saking sebenarnya pengen belajar gimana sih, karena ngomong bikin game itu bisa dibilang industri game industri yang paling kompleks ya ketimbang kalau animasi kompleks, tapi di industri game ini lebih kompleks lagi, banyak banget komponen yang ada gitu. Nah ketika saya pribadi ketika bisa misalnya nge-solve A, itu kayak ada kebanggaan tersendiri yang sampainya jadi kayak candu gitu. Wah pengen deh belajar hal baru gitu ya. Teknologi yang susah. Makanya pas bisa dibilang dulu ngembangin Griff itu bisa dibilang kayak project atau game yang bisa dibilang saat pengembangan ya. Tapi kalau maininnya mungkin bukan Griff, tapi waktu pengembangan itu bisa dibilang yang paling berkesan sih. Karena era itu teknologi yang kita ngomong kalau dari segi engine, dari segi software itu tidak secanggih saat ini. Dulu itu masih masih lumayan jauh lah dari saat ini ya. Tapi kita berpikir gimana caranya ngasilin quality yang bagus, ngasilin tingkat kompleksitas yang tinggi itu di Project Griff. Kalau pertanyaannya suka main game, jujur aslinya saya tidak terlalu suka main game. Menurut Kak Nando, apakah game developer merupakan profesi yang menjanjikan bagi kaum milenial? Pure research, belajar tentang market, ngerti sampai dunia undergroundnya, di sanalah baru mulai ngerti ternyata oh gini loh how to get money in game industry. Oh ternyata banyak hal yang terpenting ketika kita mau tahu sebenarnya ya kita mesti spending waktu, tinggalin hal yang lain, fokus ke satu hal itu aja. Dan itu yang saya lakukan dulu, benar-benar research sampai akhirnya 3 bulan setelah itu saya mulai tahu ternyata how to get money. Dari sana mulai oh iya bisa kok kita survive di game industry gitu. Dan ini bisa dibilang industri yang sangat-sangat besar. Kalau kita ngomong comparison antara film, antara musik, ada beberapa postingan yang ngebahas memang industri game industri yang besar gitu ya. Dan memang beberapa data dari kayak Newzoo dan beberapa data yang bisa di-search itu real sih. Jadi dalam artian industri ini industri yang besar banget. Dalam startup game developer, apa saja posisi yang dibutuhkan dan bisa dijelaskan dengan singkat tugas-tugasnya? Startnya sih yang paling penting kalau dalam industri game harus ada namanya programmer, harus ada namanya artis, harus ada namanya game designer, dan juga komposer. Itu 4 poin penting sih biasanya. Sebenarnya komposer musik kita masih bisa lah dari internet gitu mungkin ya, itu masih bisa. Ya, yang paling krusial mungkin 3, tapi ada 4 ini jauh lebih baik. Kayak gitu. Hard skill dan soft skill apa saja yang harus dimiliki untuk mengisi posisi tersebut? Jadi kalau misalnya jadi seorang game programmer kita harus bisa coding. Kalau misalnya coding pun sebenarnya kita ngomong engine itu ada banyak. Yang kita pakai di sini itu ada Unity, kemudian ada Unreal juga. Secara personal saya pribadi lagi ngulik Unreal gitu ya. Nah untuk bahasa pemrograman itu kita pakai C# atau C++. Bahasa C gitu ya, itu penting banget kalau untuk seorang programmer. Tapi kalau misalnya saya pengen bikin game, saya bisa logika gitu, tapi secara coding saya nggak terlalu expert. Bisa juga pakai beberapa platform atau engine yang tanpa coding, contoh kayak Construct dan beberapa engine yang kita bisa lihat lah. Kita juga ada bikin engine atau editor sendiri namanya Rebyte Engine, itu bisa dicek di Steam. Itu bikin game tanpa perlu coding. Ya, itu kalau misalnya mau bikin game ya, intinya harus ada programmer tuh, harus bisa coding, harus bisa Unity atau Unreal Engine. Kalau misalnya seorang artis, dia harus bisa Photoshop, jadi bisa gambar minimum pakai pen tablet gitu ya. Atau enggak sekarang banyak juga orang udah bisa gambar pakai handphone yang bagus, tapi tetap requirement-nya kalau kita ngomong bikin game, scope-nya besar, mungkin kalau handphone agak kurang oke. Jadi minimum bisa Photoshop. Kalau misalnya mau vektor, perlu namanya Adobe Illustrator. Selanjutnya ada game designer. Kalau misalnya game designer ini secara skill yang dibutuhkan paling simpel pakai software kayak Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel atau kayak Trello, dan kalau kita di sini biasanya pakai namanya Notion untuk nge-manage gitu ya, atau melakukan dokumentasi semuanya di dalam ide-ide dan lain-lainnya dimasukkan ke dalam software tersebut. Terus kalau komposer kita biasanya pakai FL Studio untuk bikin musiknya dan beberapa software lainnya sih. Gitu. Kalau untuk secara skill sendiri tentu yang paling penting secara generalis harus pintar berkomunikasi. Gimana kalau kita pintar teknikal tapi komunikasi nggak bisa, itu akan susah banget gitu. Yang harusnya masalah dalam teknikal atau masalah dalam tim bisa difixin dalam
katakanlah sejam, tapi karena nggak bisa ngomong gitu ya, itu bisa kayak seminggu belum selesai. Nah itu lumayan sering terjadi. Jadi skill teknikal penting, tapi skill komunikasi itu penting gitu. Apa rencana terdekat dari Miracle Gates? Yang paling dekat ini adalah kita mau ikut event Gamescom ini dulu. Jadi Gamescom itu event yang bakal kita ikutin di bulan Agustus nanti. Itu kayak event terbesar tentang game industri di Jerman. Dan banyak publisher, developer mereka kayak ngumpul jadi satu di sana. Sebenarnya ada banyak event game industri gitu. Contohnya kayak GDC dan beberapa event-event besar lainnya yang kalau kita bilang itu bisa bilang kayak umrohnya game developer gitu ya. Nah tapi yang singkat ini, yang dekat ini mau kita ikutin ada Gamescom. Cuma memang karena pandemi ini kita formatnya online dan kita ada di bawah pavilion Indonesia. Apa pelajaran yang bisa di-share bagi kaum milenial yang ingin menjadi game developer? Tips untuk teman-teman yang mau mulai jadi game developer, intinya adalah perbanyak kesalahan. belajar berdasarkan salah itu penting banget, dan jangan malas untuk mencoba hal baru. Semakin teman-teman banyak fail, itu semakin ngerti tentang gimana industrinya ini bekerja. Karena kalau kita ngomong saat ini ya, tepatnya bulan-bulan ini ya, kita bakal ngerasain sebenarnya industri IT, industri game developer, industri apapun itu kompetisinya akan makin banyak. Kenapa? Karena contoh kita ngerasain pandemi ini gitu ya, banyak orang yang mungkin pekerjaan udah mulai di stop gitu ya, tapi apakah semua orang bakal diem? Kan belum tentu tidak. Maksudnya belum tentu juga gitu. Maksudnya semuanya pasti ada aja mereka untuk improve diri mereka, baik bikin belajar hal baru, mungkin belajar bikin game, belajar bikin desain. Maka kompetisi kita tuh akan banyak banget. Intinya jangan males untuk belajar, terus jangan sedikit-sedikit udah ngerasa wah ini kayaknya berat banget gitu ya. Percayalah bahwa ketika teman-teman ngomong itu berat, banyak orang di luar sana yang jauh lebih berat gitu ya. Jadi jadiin itu untuk pelajaran kehidupan teman-teman sih. Karena ketika kita ngomong kehidupan kan kita harus belajar setiap hari ya. Terus mengenai industri atau mengenai teknikal tadi, intinya adalah semakin banyak teman-teman fail, teman-teman semakin tahu industrinya itu bekerja seperti apa sih. Itu intinya, go ahead, hajar aja, jangan banyak ngeluh gitu ya. Sekian bincang founder kali ini bersama founder dari Miracle Gates Entertainment. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian untuk mendukung perkembangan startup teman-teman kita. Sampai jumpa di bincang founder Inovasi Bali berikutnya. Salam sukses luar biasa.